Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, sudahkah anak-anak berdoa terlebih dahulu? Jangan lupa untuk berdoa ya sebelum memulai pekerjaan, terutama dalam hal belajar. Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Tema kita kali ini masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita masuk pada subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah disiapkan bukunya anak-anak? Sudah ya? Kalian buka di subtema 2 pada pembelajaran 1. Sambil dilihat di situ pertumbuhan dan perkembangan ada di halaman 51. Kalian buka, silakan halaman 51. Coba, mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian lihat di situ ada gambar apa? Iya, itu adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Bayi menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, setelah itu dewasa. Ayo mengamati, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Coba diperhatikan gambarnya. Di situ ada gambar Udin ya, ketika bayi masih dalam gendongan. Yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah dari gambar yang sudah kalian amati di situ, kalian bisa jawab. Saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita mulai merangkak. Semakin lama, semakin kita tumbuh, kita mulai bisa berjalan. Seperti itu. Nah, di sini di halaman 52 gambar yang kedua, kalian bisa lihat Udin masih minum susu ya, masih minum susu, belum bisa makan sendiri, belum bisa, hanya minum susu. Setelah itu Udin mulai semakin besar, Udin mulai bisa makan sendiri dengan mandiri. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, kalian bisa tuliskan di situ. Waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita tumbuh dewasa. Kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Jadi semakin lama, semakin kita tumbuh dewasa, kemandirian kita juga akan ikut tumbuh dan berkembang. Lanjut di halaman 53. Ayo menulis, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini.
Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangannya, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Jadi contohnya, misalnya kamu tanyakan buat pertanyaan, "Ma, berapa ya ketika aku lahir? Berat badanku berapa? Ma, ketika aku lahir, tinggi badanku berapa?" Nah, bisa seperti itu. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Contoh lain, misalnya, "Mah, aku mulai merangkak pada usia berapa, Mah? Mah, aku mulai bisa berjalan usia berapa, Mah?" Seperti itu ya. Dan yang lain, pertanyaan yang lain boleh mengenai perkembangan dan pertumbuhanmu sejak lahir sampai saat ini. Next, ini kamu bisa tuliskan di sini informasinya ya. Kemudian tulislah hasil informasimu yang telah kamu dapat. Misalnya, ketika aku lahir, berat badanku berapa? Saat aku lahir, tinggi badanku berapa? Aku mulai merangkak pada usia berapa? Aku mulai belajar untuk berjalan pada usia berapa? Aku mulai belajar berbicara pada usia berapa? Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat susu, tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba dilihat, coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Nah, orang yang sedang mendorong meja itu termasuk contoh gerakan kuat. Yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Orang memegang kapas itu termasuk contoh gerakan lemah. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Nah, contoh yang lain, misalnya gerakan kuat. Apa Bu? Misalnya bertepuk tangan. Nah, gerakannya kuat, ya. Nah, beda dengan gerakan lemah, misalnya. Contoh gerakan lemah, tepuk, saling tepuk. Nah, ini namanya gerakan lemah. Gerakan kuat. Contoh lain ya. Nah, seperti ini contoh lainnya. Nah, kombinasi menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Kalian di sini lihat di sini. Gerakan pertama, dilihat gerakan pertama, posisi tangan. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan. Tangan kanan. Seperti yang ada pada gambar ya. Lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan seperti pada gambar secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Nah, gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping seperti pada gambar, lalu belokkan sehingga membentuk huruf U, tangannya sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat
Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi ke depan tangannya, ya, mengacungkan tangan ke depan, lalu dibalikkan. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Maksudnya 2 jari ini tadi. Nah, ini 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, terakhir 10 jari. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu punya suatu video bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Namanya gerak tari tepuk tangan. Coba kalian saksikan ya. Nah, itu tadi gerakan tari tepuk tangan. Sudahkah anak-anak mempraktekannya di rumah? Berlatih ya. Selanjutnya, lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Lanjut, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada 2653 ditambah berapa ini nak? 3302 sama dengan berapa? Caranya sama seperti kemarin ya. Kita sejajarkan harus lurus. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Setelah kita jajarkan sama penempatannya, baru kita jumlahkan. Di sini ada 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lanjut, 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, contoh. Tadi kan sudah dikasih contoh. Kalian kerjakan latihan berikut ini tanpa teknik menyimpan. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita sejajarkan dulu. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Harus sejajar ya, harus lurus. Setelah itu kita jumlahkan. 3 ditambah 4 berapa? Iya,
7. 9 ditambah 0, 9. 6 ditambah 2. Nah, bisa ya? 1 ditambah 5, bisa. Nah, selanjutnya sama. Nomor 2 dan nomor 3 juga demikian. Sama caranya. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada, kalau yang kita bahas tadi adalah tanpa teknik menyimpan, selanjutnya kita gunakan dengan teknik menyimpan. Hasilnya tentu 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, hasilnya 11. 11. Angka yang di belakang kita tulis. Untuk angka yang di depan, satunya di sini kalian pindah, ditaruh di depannya, di atas tapi yang depan. Ditempatkan di tempat ribuan. Di sini ada angka 1, tambahkan di atasnya. Maka dijumlahkan 1 ditambah 1, 2, tambah 2, hasilnya adalah 4. Seperti ini ya. Cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Silakan anak-anak kerjakan seperti contoh yang sudah ada. Jadi intinya kalian harus sejajarkan. Nilai tempatnya harus lurus. Tidak boleh satuan dengan puluhan, tidak boleh. Jadi harus sama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Anak-anak sampai sini sudah paham? Selebihnya silakan dikerjakan tugas dari ibu. Tugas dari ibu akan ibu kirimkan setelah anak-anak menonton video ini ya. Terima kasih. Pelajaran kali ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.